ibadah yang memang komprehensif, secara batinnya kena, secara zahirnya pun kena juga, artinya berdampak kepada kemaslahatan sosial atau kesalehan sosial itu. Tidak hanya saat ada masalah dia bertakwa, kan begitu. Diharapkan setelah Ramadan masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, sepanjang hidup masih diberikan Allah kesempatan hidup di dunia, takwa itu, nilai-nilai ketakwaan itu tetaplah harus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TVNU Medan dimanapun berada, pada kesempatan ini kita kedatangan kiai kita, al-ustadz kita Haji Fahrizal SHI MSI, yang akan membahas tentang puasa adalah ibadah komprehensif. Artinya di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita mendengarkan betapa sudah banyak yang memberikan ceramah-ceramah kepada kita, tapi pada kali ini beliau ini adalah orang yang sibuk tapi disempatkan hadir di acara NU kita bersama ini. Dan beliau ini adalah salah satu juga KTU di Deli Serdang, Pak ya. Kemenak Deli Serdang yang sudah aktif di Deli Serdang, dan orang Deli Serdang pasti tahu yang namanya Kiai Fahrizal SHI MSI. Dan beliau ini juga adalah lulusan IAIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Syariah tahun 2003. Mungkin assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat kita perkenalkan, karena ini adalah waktu yang sangat luar biasa bagi kami dengan kedatangan Kiai ke tempat ini dengan membahas puasa adalah ibadah komprehensif. Bagaimana pandangan Kiai tentang puasa ini, apalagi ini di bulan puasa Ramadan, Kiai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Mari sama kita bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat berangkaikan salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ingin menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Mas Khairul Huda. Saya ingin sampaikan kepada para pemirsa juga, pemirsa TVNU, bahwa puasa itu memang ibadah yang komprehensif. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita meneliti, mengulas dari ayat 183 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka coba kita teliti dari redaksi-redaksi yang dicantumkan atau yang difirmankan Allah. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Kenapa Allah menyeru kepada orang yang beriman? Menurut Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir, ada dua alasan kalau Syekh Ali As-Sabuni melihatnya. Yang pertama, Allah menyeru orang yang beriman untuk ibadah puasa ini karena untuk menggerakkan rasa ketaatan, liyuharrik fihim masyairat ta'at, untuk menggerakkan rasa ketaatan orang-orang yang beriman itu.
Kemudian yang kedua alasannya menurut Ali As-Sabuni untuk mengobarkan semangat atau spirit keimanan yang ada di dalam jiwa orang-orang yang beriman itu. Maka dua alasan inilah makanya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk ibadah puasa ini. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatut Tafasir itu di jilid 1 halaman 108. Lalu ada lagi pendapat Imam Muhammad Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Beliau mengatakan bahwa Allah menyeru orang yang beriman itu untuk ibadah puasa, yakni adalah ungkapan untuk memuliakan, artinya sebagai ta'zim. Inilah bijaksananya Allah, maha bijaksananya Allah. Di samping Allah memang menutupi aib hamba-hambanya, Allah juga selalu memuliakan terkhusus orang-orang yang beriman. Maka terbukti dari seruan Allah kepada mereka untuk satu ibadah yang mulia ini, yakni puasa. Ini alasan yang pertama bahwa puasa itu ibadah yang komprehensif dan seruannya hanya kepada orang yang beriman begitu. Bukan hanya sebatas dia Islam, tapi dia harus beriman. Itulah dia. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat lagi dari redaksi berikutnya, kutiba alaikumus shiyam. Kalau kita lihat redaksi kutiba, ini dalam ilmu tata bahasa Arab bina majhul dia, yang maknanya itu dalam bentuk kalimat pasif, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ini makna literally-nya. Padahal sejatinya kalau kita lihat dari redaksi yang sesungguhnya sebenarnya Allah yang mewajibkan, kan? Kataballahu alaikumus shiyam. Kira-kira seperti itu. Tapi Allah memakai kalimat kutiba. Kenapa? Dalam penelitian para ahli tafsir bahwasanya ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu diposisikan secara filosofi memang ibadah yang mulia, sehingga dalam kalimat kutiba diwajibkan kepada kamu berpuasa karena butuhnya akan ibadah ini, karena ibadah puasa ini merupakan satu ibadah yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi seakan-akan secara filosofi orang beriman itu sendiri mewajibkan dirinya gitu. Jadi karena butuh maka harus diwajibkan bagi diri orang yang beriman. Orang beriman itu seakan-akan mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi begitu kira-kira karena bentuk kalimatnya itu bina majhul atau bentuk kalimat pasif. Baik, kita lanjutkan lagi. Alasannya lagi saya ingin katakan bahwa puasa itu ibadah yang komprehensif. Yang pertama tadi karena perseruannya itu kepada orang yang beriman. Kemudian ibadah puasa ini diposisikan Allah karena dia merupakan kebutuhan bagi orang yang beriman itu untuk dilaksanakan ibadah puasa, kebutuhan bagi dirinya, kebutuhan bagi kesehatannya. Karena kalau kita lihat dari sisi kesehatan sekalipun, secara medis dokter manapun mengakui, bahkan Rasul sudah bersabda dalam hadis beliau, sumu tasihu, katakan begitu, puasa sehat kamu. Dari sisi medis kita lihat orang yang mau operasi itu harus berpuasa loh. Seorang pasien yang harus diperiksa darah ini juga harus berpuasa. Karena apa? Agar bisa terlihat kondisi tubuh yang sejatinya, kondisi kesehatan dia. Sehingga ukuran puasa itulah menjadi barometer, menjadi ukuran pasien itu dinyatakan sehat, dinyatakan ada penyakit atau tidak. Kami lihat begitu. Kemudian kalau kita lihat dari aspek sosialnya,
Kenapa puasa ini memang ibadah yang dibutuhkan gitu. Kita lihat dengan kita berpuasa maka menumbuh kembangkan rasa kedermawanan. Rasa kedermawanan. Kita ada harta, ada makanan, tapi kita karena berpuasa tidak langsung kita makan. Orang-orang yang beriman berpuasa ada makanan tapi tidak dia makan sampai pada waktu yang sudah ditentukan, yakni saat berbuka. Ini nilai filosofinya apa? Artinya di dalam harta itu ada hak-hak mereka yang membutuhkan. Kasarnya seperti ini, tunggu dulu, jangan kamu makan, pikirkan dulu. Di dalam hartamu itu, di dalam makananmu itu, hartamu itu ada hak mereka yang membutuhkan. Maka tolong salurkan dulu, berikan dulu. Ini aspek sosialnya saya pikir, kemaslahatan sosialnya, kesalehan sosial. Dan di samping itu juga kita merasakan diri kita berlapar, berhaus, dahaga. Ini juga kita ikut langsung merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang saat itu membutuhkan bantuan, makanan dan sebagainya. Ini dilihat dari sisi puasa itu memang ibadah yang kita butuhkan. Lalu kalau kita tinjau kembali Bang Huda, bahwa lanjutan dari ayat itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga puasa sebenarnya bukan hanya dahulu Allah sudah mensyariatkan ini juga kan kepada orang-orang umat-umat sebelum kita. Artinya inilah komprehensifnya, inilah syamilnya, sempurnanya ibadah puasa itu, sehingga untuk kita hamba-hamba Allah khususnya yang beriman dalam seruan Allah itu diwajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi saya kira seperti itu. Puasa ini ibadah yang mulia, seruannya kepada orang yang mulia, dan dilaksanakan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kira-kira itu? Oke, terima kasih Kiai yang sudah membahas tentang puasa adalah ibadah yang komprehensif. Dan ada beberapa yang mau kami tanyakan juga, termasuk di kalangan orang awam juga Pak Kiai. Di kalangan masyarakat kita juga banyak yang bertanya-tanya tentang ciri-ciri orang yang beriman ini dalam dampak atau puasa yang bagi kehidupan sosial kan itu pasti ada. Puasa di bulan Ramadan pasti ada dampaknya terhadap ke masyarakat atau masyarakat kita di sekeliling kita juga Pak Kiai. Karena orang yang berpuasa ini begitu juga yang disampaikan Kiai tadi, banyak harta kita tapi harta itu atau makanan itu tidak bisa kita makan karena lagi berpuasa. Artinya ketika kita buka pun nanti buka puasa, semua makanan yang kita hedang itu cuma dengan air saja kita haus itu sudah hilang semua Pak Kiai. Bahkan makanan yang di situ pun kita nggak selera lagi. Artinya ada keberkahan di situ Kiai. Benar. Nah, bagaimana tanggapan Kiai kalau seperti itu? Ya, makanya seruan kepada orang-orang yang beriman ini kan begitu. Kemuliaan orang yang beriman ini, karena memang dikatakan salah seorang ulama tadi mengatakan bahwa Allah menyeru kepada orang yang beriman karena Allah memuliakan mereka, memuliakan orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari surah Al-Baqarah ayat setelah Alif Lam Mim itu ya, ayat ketiga saya pikir, Alif Lam Mim ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, memang ayat ini menyatakan orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah memuliakan orang yang beriman karena saya lanjutkan lagi di akhir ayat 183 itu la'allakum tattaqun. Jadi kalau kalimat la'alla ini adalah harfut taraji kalau dalam istilah bahasa Arab. Pengharapan
kemudian cita-cita, tujuan yang maknanya itu semoga kan gitu. Jadi kalau la'alla ini dalam tata bahasa Arab, saya sampaikan kepada pemirsa juga, bila disandingkan dengan fi'lul mudhari, ini maknanya menjadi continue. Fi'lul mudhari itu dalam bahasa Arab untuk kejadian yang saat ini dan yang akan datang gitu ya. Nah, ketika huruf la'alla ini digandingkan dengan fi'lul mudhari, maka dia akan menjadi continue. Artinya, orang yang beriman ketika dia berpuasa sesuai dengan rukun syarat yang diapakan untuk berpuasa ini, untuk ibadah puasa ini, maka ia akan menjadi orang yang bertakwa secara terus-menerus, secara kontinu. Inilah janji Allah, inilah yang menjadi satu keniscayaan jika kamu puasa dengan benar. Jadi diharapkan tumbuh rasa kedermawanan, tumbuh rasa empati, sebagaimana yang disampaikan tadi, ada makanan tapi belum bisa kita makan sampai waktu berbuka. Bahkan saat berbuka hanya seteguk air sebenarnya kita sudah tak selera lagi kita dengan makanan yang banyak ini. Kan begitu. Inilah barokah dari puasa itu. Berarti makanan yang banyak ini mau kita apakan kan begitu. Ada baiknya ini kita berikan juga kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tadi, mereka yang beriman dengan hari, dengan ghaib, yu'minuna bil ghaib, mereka yang menegakkan salat, mereka yang yunfiq alladina mimma razaqnahum yunfiqun, ya, apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka nafkahkan, kan begitu. Jadi dapatlah saya katakan ibadah puasa ini secara batin orang yang mengerjakannya, orang beriman yang mengerjakannya, memposisikan dirinya bahwa dia hakul yakin kepada Allah, bahwa ini perintah Allah, dia laksanakan. Makanya dia mau merasakan lapar, merasakan haus, dahaga. Ini secara batin dia sudah selesai dengan itu, bahwa yakin dia ini perintah Allah, wajib dia laksanakan. Secara zahir kita lihat dia tumbuh rasa dermawannya, tumbuh rasa ingin memberinya, karena dia merasakan apa yang sudah dirasakan saudara-saudara yang membutuhkan, yang kesusahan dalam mendapatkan makanan-makanan. Itulah makanya puasa ini saya katakan ibadah yang memang komprehensif, secara batinnya kena, secara zahirnya pun kena juga, artinya berdampak kepada kemaslahatan sosial atau kesalehan sosial itu gitu. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Iya. Sangat luar biasa Kiai. Ini memang pertanyaan yang sering-sering juga yang ditanyakan atau di kalangan masyarakat, bahkan banyak di kalangan masyarakat ini, apalagi di bulan suci Ramadan ini Kiai, terutama ibadah-ibadah yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, contohnya sholat tarawih, tadarusan dan yang lain-lain, itu semangatnya di awal-awal semua Kiai. Iya. Semangatnya di awal bulan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, bahkan jamaah tarawih itu Kiai, itu semakin maju ke depan, bukan semakin mundur. Hari semakin maju deh. Artinya semakin maju itu hari pertama sholawat tarawih itu sampai 15 baris. Iya. Di akhir nanti 1 baris lagi, 2 baris lagi gitu Kiai. Artinya di awal iman itu kuat untuk menjadi orang yang bertakwa itu, tapi akhirnya itu tidak dapat
la'allakum tattakunnya itu Kiai. Iya. Artinya enggak dijaga dia bahwa bulan puasa itu memang harus dari awal sampai akhir supaya dapat la'allakum tattakun itu Kiai. Iya. Jadi kalau yang seperti itu untuk menanggulangi yang seperti itu Kiai supaya tidak terjadi, supaya kita tetap mendapatkan la'allakum tattakun itu, apa yang harus kita kerjakan Kiai? Ya. Tidak lain dan tidak bukan memang kembali kepada diri kita gitu ya. Kadar keimanan kita. Artinya Allah menyeru orang yang beriman untuk berpuasa ini karena Allah tahu hanya orang beriman yang mampu melakukan ini. Jadi kita ingin kebaikan, tidak akan kita dapat kebaikan itu kalau tidak kita beriman dulu. Kita mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi kita harus beriman dulu. Kita harus hakul yakin bahwa diri kita benar-benar imannya itu benar-benar beriman. Jadi kalau fenomena yang lazim kita lihat ya, di puasa pertama, kedua, ketiga itu masih banyak yang sholat, masih ramai masjid, masih ramai majelis ta'lim. Tapi ketika nanti apalagi sudah pertengahan ke atas, sudah mulai masuk 15, 16, 17 dan seterusnya, ini mulailah soft itu maju gitu ya, berkurang. Nah, puasa inilah adalah bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah ya, bulan untuk mendidik, melatih. Disitulah akan terlihat sukses atau tidak orang yang beriman ini melaksanakan puasanya. Maka memang kalau dia benar beriman, pasti akan sukses dia melaksanakan itu, pasti akan tumbuh kedermawanan dalam dirinya, pasti dia akan rajin bersedekah, kira-kira begitu. Kemudian secara batin pasti dia akan lebih mantap rasa keimanannya sehingga dia masuk dalam level takwa. Maka orang bertakwa itu boleh kita buka Al-Quran, banyak yang menjelaskan ciri-ciri bertakwa yang saya sampaikan di awal tadi di surah Al-Baqarah ayat 3. Kemudian ada lagi surah Al-Imran itu, mereka yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu juga mau bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, nggak ada persoalan sama dia itu. Sikit pun uang dia tetap dia bersedekah, pas-pasan pun uang dia tetap dia bersedekah, karena dia yakin Allah pasti akan lipat gandakan. Asyru amsalihah kan, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, kira-kira seperti itu. Dan orang yang bertakwa itu mampu menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha, di saat dia memang pantas untuk marah tapi dia tahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama. Nah, banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau fenomenanya lazim yang kita lihat, ada yang memang ya mulai makin hari Ramadan makin maju soft itu. Nah, berarti yang masih bertahan untuk melaksanakan sholat ibadah yang konsisten dengan ibadahnya di Ramadan itu, inilah mereka yang beriman tadi. Tapi kalau yang sudah mulai gugur, mulai lemah, yang mulai meninggalkan sholat tarawihnya, yang mulai meninggalkan bacaan Al-Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya, yang mulai enggan lagi bersedekah, ya kembali kepada kehidupan biasa dia sebelum Ramadan itu datang. Ini berarti orang-orang yang masih dalam tataran muslim, belum dia itu mukmin. Makanya Allah menyeru kepada orang yang beriman, karena pasti orang yang beriman yang mampu melaksanakan ini. Kalau belum dia beriman, masih sebatas agama Islam dia, saya pikir memang berat untuk melakukan ibadah puasa ini, ibadah-ibadah di Ramadan ini. Jadi kira-kira Bang Huda, kayaknya kalau orang yang belum beriman ini, belum betul-betul beriman, sedih dia, susah dia kalau Ramadan itu datang.
macam terjerat dia, terkukung dia dengan syariat ini. Namun ketika Ramadan berlalu, dia akan bahagia, dia akan senang. Karena apa? Karena dia kembali bebas rasanya, bisa melakukan aktivitas dan apa-apa yang dia kerjakan sebelum Ramadan datang. Kebalikannya kalau orang yang beriman, Ramadan datang dia bahagia, dia bersukaria, dia berazam untuk mau beribadah sesungguh hati, memperbaiki diri dan membersihkan dirinya. Tanzihul qalbi anid dzunub, ya, membersihkan hatinya dari dosa-dosa. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan takwa itu adalah kolaborasi antara takut kepada Allah, taat kepada Allah, dan membersihkan hati dari dosa-dosa. Makanya kompleks dia, komplit dia. Kalau orang yang beriman, puasa datang dia senang, bahkan dia berharap selama 1 tahun puasa terus. Ada hadis Rasul itu kan, tamannau an takuna sanatu kulluha ramadan la ta'lamu ummati ma fi ramadan, katanya. Kalau umatku tahu, ini umat yang beriman, kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka dia akan bercita-cita 1 tahun itu full Ramadan. Karena memang di situ banyak kebaikan-kebaikan berkumpul. Jadi orang yang beriman, Ramadan datang dia senang, Ramadan berlalu dia sedih. Jadi kan nampak kontranya nih, kebalikan dari orang yang tidak beriman. Jadi dapat kita simpulkan, bagi saya, kalau yang fenomena tadi itu yang masih tetap bertahan dengan ibadahnya walaupun berlalu hampir sudah selesai Ramadan ini, di penghujung Ramadan, inilah memang mereka yang beriman. Tapi kalau yang sudah mulai berguguran, nah ini yang belum beriman ini, belum beriman, masih sebatas dia itu Islam dan belum siap dia dengan perintah puasa di bulan Ramadan ini yang sejatinya untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Kiai, sangat luar biasa Kiai. Memang banyak yang seperti itu Kiai. Makanya apa yang disampaikan Kiai itu, Allah pun melihat seseorang itu, kaumnya itu bukan dari kekayaan gitu kan Kiai. Betul. Bukan dari wajah yang tampan atau wajah yang cantik. Kalau Allah memandang dari kewajahan, mungkin kita nggak termasuk ini Kiai. Nggak masuk kita. Tapi Allah memandang itu dari kolbun salimnya hati, apakah hatinya beriman atau bertakwa kepada Allah. Iya. Terima kasih Kiai yang sangat luar biasa. Nggak terasa waktu kita sudah hampir habis waktu Kiai. Mungkin terakhir Kiai untuk closing statement pada pemirsa, apalagi ini di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, dan adalah bulan pendidikan juga Kiai, yang disampaikan Kiai, yang bisa disampaikan untuk pemirsa kita dimanapun berada Kiai. Pada Kiai disilahkan. Ya baik, terima kasih. Terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di penghujung ayat 183 itu, Allah berfirman la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa secara kontinu ya, terus menerus, tidak temporal, tidak dalam kondisi-kondisi tertentu ia bertakwa, tidak hanya saat ada masalah dia bertakwa, kan begitu. Diharapkan setelah Ramadan masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, sepanjang hidup masih diberikan Allah kesempatan hidup di dunia, takwa itu, nilai ketakwaan itu tetaplah harus ada. Maka saya berharap kepada pemirsa, saudara-saudara kami, bahwa bulan Ramadan yang dimana kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa ini jadikan sebagai bulan tarbiyah, pendidikan bagi kita. Tidak hanya di saat Ramadan kita harus bersedekah, kita harus membaca Al-Quran, kita harus memperbanyak ibadah, sholat sunnah dan sholat yang fardu 5 waktu sehari semalam berjamaah dan seterusnya. Tapi agar ke depan setelah Ramadan berlalu
jadikanlah amaliyah kita, ibadah-ibadah kita sama seperti yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Sedekah kita tetap terus berjalan. Tilawatul Quran kita tetap terus kita lakukan. Tadabbur Al-Quran tetap terus kita lakukan. Apalagi salat 5 waktu sehari semalam. Upayakan berjamaah. Dan juga salat-salat nawafil, ya, salat-salat sunnah lainnya. Ini dampaknya sangat-sangat besar, saya pikir. Dampaknya sangat-sangat besar. Di samping kita secara batin, hablum minallah kita semakin baik karena ibadah kita tetap mengalami peningkatan, dan hablum minan nas kita juga semakin baik, berdampak positif dalam tataran aspek kehidupan sosial kita. Makanya setelah Ramadan itu kan Syawal. Itu maknanya peningkatan. Jadi adanya peningkatan dari segala sektor kehidupan kita, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Selaras dengan yang saya katakan, Imam Al-Ghazali berpendapat dalam kitab Minhajul Abidin tadi, bahwa takwa itu adalah kolaborasi atau integrasi, ya, antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti secara hablum minallahnya selesai, taatnya kepada Allah juga, dan membersihkan hati dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu bisa hablum minallah, bisa hablum minan nas. Kan begitu? Dosa kita kepada Allah selesai dengan kita minta ampun. Tapi dosa kita kepada sesama manusia, Allah tidak akan ampuni sebelum mendapatkan kehalalan. Kan begitu, kemaafan dari saudara-saudara yang kita zalimi itu, agar kita tidak menjadi orang yang valid, kata Rasul, di hari akhirat kelak. Jadi kira-kira seperti itu. Mas Huda, terima kasih kepada para pemirsa juga. Harapan kami semoga Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini benar-benar sebagai ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa dan bulan Ramadan yang berdampak baik ke depan, menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Secara kontinu, secara terus-menerus, istimrar dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita nanti. Terima kasih kepada Allah, sama kita berserah diri dan mohon ampun. Kepada para pemirsa sekalian, kami mohon maaf. Nasta'in billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Kiai yang sudah memberikan kata-kata mutiara atau ceramahnya di hadapan kita bersama, di pemirsa dimanapun berada. Dan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai kita hari ini dapat menjadi ikhtibar kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menjadi yang selalu mendapat syafaat Nabi di hari yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta, tahta, pangkat dan jabatan melainkan qalbun salim. Hati yang sejahtera, hati yang selamat mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.